Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srihati Febriani, mahasiswi S1 Keperawatan Non-Reguler Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian literatur review yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada sektor kontrasepsi pil. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia pada tahun 2018. Jumlah penduduk yang tinggi menjadi suatu masalah yang harus segera diatasi demi tercapainya kesejahteraan. Program pemerintah dalam rangka menekan jumlah penduduk salah satunya adalah keluarga berencana. KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Proporsi pengguna KB di Indonesia setiap tahun meningkat. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, pasangan usia subur paling banyak menggunakan alat kontrasepsi jenis pil dan suntik. Program KB telah diakui secara nasional maupun internasional sebagai program yang telah berhasil menurunkan angka fertilitas secara nyata. Hal ini dapat dilihat pada nilai TFR Indonesia tahun 2017 yang turun dari 2,6 menjadi 2,4. Metode KB dapat dilakukan dengan kontrasepsi hormonal maupun non-hormonal. Kontrasepsi oral merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang paling banyak dipilih perempuan usia reproduktif di berbagai negara karena efektif dalam mencegah kehamilan serta tinggi tingkat reversibility-nya dibandingkan dengan alat kontrasepsi hormonal lainnya. Banyak akseptor pil KB yang tidak mengetahui adanya peningkatan resiko gangguan kesehatan akibat pemakaian kontrasepsi oral. Penggunaan kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah. Secara umum, hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, gen, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, mengkonsumsi garam secara berlebihan, hiperkolesterolemia, dan salah satunya penggunaan pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi ini di mana sasaran utamanya yaitu pasangan usia subur dengan usia 15-49 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiningsi pada tahun 2017, telah menunjukkan adanya hubungan penggunaan pil kontrasepsi dengan kejadian hipertensi. Akseptor kontrasepsi oral beresiko 1,39 kali lipat dibanding bukan pengguna kontrasepsi oral. Dan resiko ini secara bertahap meningkat dengan bertambahnya lama penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada akseptor pil. Desain penelitian ini adalah literatur review. Tujuan dari literatur review ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada akseptor pil KB. Populasi dalam literatur review ini terdiri dari 1.640 artikel dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Teknik sampling yang digunakan yaitu telaah jurnal dari internet dengan menggunakan Google Scholar dan portal Garuda dengan menggunakan kata kunci hipertensi dan pil KB. Tahapan yang dilakukan mulai dari identifikasi, screening, penilaian kualitas, dan analisa data. Analisa data yang dilakukan adalah IMRAD. Hasil dan pembahasan. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hipertensi adalah penggunaan kontrasepsi pil KB. Hal ini terjadi karena adanya hormon estrogen dan progesteron yang dapat mempengaruhi kondisi tekanan darah seseorang. Selain dari penggunaan pil KB, menurut hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipertensi pada akseptor pil KB. Di antaranya usia, lama penggunaan, riwayat hipertensi dan obesitas. Yang pertama, usia. Usia merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Hal ini terjadi karena semakin usia bertambah, maka secara alami akan mempengaruhi kerja jantung. Dan jantung harus memompa darah lebih kuat, sehingga tekanan darah meningkat, dan disebabkan juga salah satunya oleh hormon yang terkandung di dalam pil KB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiningsi dan kawan-kawan yang mengemukakan bahwa usia ada hubungannya dengan kejadian hipertensi. Menurut Nur Rahmani tahun 2015, peningkatan tekanan darah bisa ditemukan pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral terutama yang berusia di atas 35 tahun dan telah menggunakan kontrasepsinya selama 5 tahun. Hipertensi ini disebabkan oleh peningkatan volume plasma akibat peningkatan aktivitas renin, angiotensin, aldosteron yang muncul ketika kontrasepsi oral digunakan. Yang kedua, lama penggunaan. Lama penggunaan kontrasepsi adalah jangka waktu dalam menggunakan
atau cara pencegahan kehamilan. Pada penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka waktu panjang dapat meningkatkan tekanan darah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani dan kawan-kawan, di mana hasil penelitiannya terdapat hubungan antara lama penggunaan dengan terjadinya hipertensi pada aseptor pil KB. Banyak pasangan usia subur yang tidak memahami jika kontrasepsi hormonal tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus. Setelah jangka waktu tertentu, pasangan usia subur harus menggantinya dengan KB non-hormonal. Lama penggunaan estrogen berpengaruh terhadap terjadinya tekanan darah tinggi. Tekanan darah dapat meningkat sebesar 5-10 mmHg. Yang ketiga, riwayat hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit keturunan. Jika seseorang mengalami riwayat hipertensi dari kedua orang tuanya, maka kemungkinan orang itu akan mendapatkan penyakit tersebut sebesar 60%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afina dan kawan-kawan, di mana penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian hipertensi pada aseptor pil. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar natrium intraseluler dan rendahnya rasio antara kalium dan natrium. Penelitian yang dilakukan oleh Androgue dalam EVA 2019 mengenai patogenesis kalium dan natrium pada hipertensi menyebutkan faktor keturunan berpengaruh terhadap hipertensi primer melalui beberapa gen yang terlibat dalam regulasi vaskuler dan reabsorpsi natrium oleh ginjal. Yang keempat, obesitas. Obesitas merupakan salah satu faktor predisposisi yang meningkatkan resiko terjadinya hipertensi pada aseptor pil KB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa aseptor pil KB yang tergolong obesitas beresiko 1,9 kali untuk mengalami hipertensi dibandingkan dengan mereka yang tidak obesitas. Menurut peneliti, penggunaan kontrasepsi pil beresiko untuk meningkatkan tekanan darah pada wanita yang obesitas dan akan sehingga jantungnya harus bekerja lebih berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian EPA tahun 2019, di mana hasil penelitiannya menyatakan obesitas tidak ada hubungannya dengan kejadian hipertensi pada aseptor pil KB. Hal ini disebabkan karena hipertensi faktor utamanya bukan dari obesitas saja, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaya hidup. Sehingga ibu yang obesitas tetapi memiliki gaya hidup yang sehat dan memelihara serta selalu memantau tekanan darahnya, maka dapat terhindar dari hipertensi. Kesimpulan dan saran. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi yaitu ada faktor yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor yang dapat diubah seperti stres, obesitas, pola makan, olahraga, merokok, dan penggunaan obat-obatan seperti kontrasepsi pil. Dan faktor yang tidak bisa diubah yaitu usia, jenis kelamin, dan riwayat keturunan. Pil KB merupakan metode kontrasepsi hormonal yang paling banyak dipilih perempuan usia reproduksi di berbanyak negara di dunia untuk mencegah atau mengontrol kehamilan. Karena sangat dipercaya sederhana serta tinggi tingkat reversibility-nya dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal lainnya. Berdasarkan hasil literatur review dari 17 artikel didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi hipertensi diantaranya usia, lama penggunaan, riwayat hipertensi, dan obesitas. Untuk sarannya bagi institusi pelayanan diharapkan bisa dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk melakukan pendidikan kesehatan berupa penyuluhan mengenai pemilihan kontrasepsi yang tepat serta kelebihan dan kekurangan yang terkandung dalam kontrasepsi yang dipilih. Sekian video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.